Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan tentang Steam platform, yaitu platform distribusi game online. Di sini ada anggotanya, ada saya Alif Sidki. Saya Sabila Fatria. Saya Retno Rizky Amelia. Dan saya Muhammad Brilian Tamawandiko. Yang pertama yaitu ada tujuan pengembangan sistem informasi, yaitu Steam. Dari pertama ada user. Dengan adanya Steam, user bisa mendapatkan game original secara mudah dan terpercaya di seluruh dunia. User bisa dapetin game-game di berbagai penjuru dunia, lalu user dapat berinteraksi langsung dengan developer untuk membangun ekosistem yang kuat, terus juga bisa mendapatkan update yang sesuai dengan user itu sendiri. Lalu ada dari sisi developer, di sini developer bisa mendapatkan tempat penjualan game yang aman dan terpercaya, lalu bisa manage game dan update yang sesuai dengan perusahaan ataupun komunitas. Lalu pengguna Steam, siapa sih penggunanya? Jadi pengguna Steam itu, jadi yang pertama-tama Steam itu adalah platform distribusi game dan layanan cloud gaming di seluruh dunia. Ini berfungsi sebagai jembatan bagi para gamer dan juga developer. Nah, lalu ada peran penggunanya, yaitu terhubung dengan game lain, terus bisa memainkan dan mengunduh game mereka. Bagi para pengembang itu ada untuk mendistribusi game mereka sendiri dan mencapai audiens global yang luas. Di profil demografis global di 2025, yang aktif itu sekitar 69 juta pengguna, dan akun yang ada itu sekitar 147 juta. Untuk demografisnya sendiri itu dari usia produktif di sekitar 30 sampai 41 tahun. Terus Ini ada kelebihan perangkat menggunakan Steam. Kelebihannya itu aksesibilitas konten luas, transaksi aman dan terjamin, update otomatis dan manajemen game besar. Yang terakhir itu komunitas lengkap di chat, forum, workshop, dan review. Untuk kekurangannya itu perlu koneksi internet untuk fungsi penuh, dan ada game yang harus online untuk dimainkan. Space penyimpanan besar karena update atau update otomatis, dan tidak semua game murah, tergantung kajian harga. Selanjutnya, variabel data yang disimpan. Itu ada entitas akun, nama, email, info pembayaran, dan referensi game. Next ada entitas transaksi, lalu entitas perilaku, dan entitas default. Di sini ada peran pengguna dalam ekosistem Steam. Di sini Valve menyediakan dan membuat Steam sendiri platform pemanfaatan data utama, di mana meluncurkan Steam pada 2003 menjadi platform distribusi game digital yang digunakan oleh developer sama user, di mana developer digunakan untuk mempublishkan gamenya dan user untuk pembelian game tersebut. Di sini ada pengumpulan data inovatif. Vakti mengumpulkan data untuk mengembangkan produk baru. Ya, seperti selalu Valve itu mengembangkan produk-produk baru dari mereka sendiri untuk membuat user sama developer selalu memunculkan sesuatu yang unik dan baru. Developer juga developer pemanfaatan dari ekosistem Steam ini dengan mempromosikan game mereka dalam proses penungguan dari Steam sendiri. Jadi mereka akan membantu developer baru untuk dapat bukan dapat income, tapi mendapatkan bisa dapat membeli game mereka. Jadi komunitas atau user bagi manfaat seperti review untuk developer tersebut, sebagai peninjauan game, atur pustaka, atau dalam berbagai pengalaman untuk menciptakan komunitas
Layar data membantu pengguna lain dan mempersonalkan pengalaman gaming. Jadi mereka itu mengkategorikan kalau misalnya user yang beli ini akan dikasih semua games yang mereka selalu beli, dan developer juga bisa fokusnya dalam game ini, mereka akan dipromosikan di dalam kategori yang player-player sering main. Jadi di sini ada analisis user friendly, saran perbaikan. Ya, Steam ini banyak yang butuh direvisi dan juga sudah bagus. Seperti analisis UI saat ini, di mana desktop Steam sudah lama membutuhkan perhatian dengan kurangnya pembaruan UI signifikan selama tahun bertahun. Ya, setiap tahun-tahun ini nggak ada perubahan sama sekali dari Steam, hanya cara mereka membuat sesuatu yang baru, tapi yang baru itu juga di tempat yang lain juga masih lainnya tetap yang sama, seperti di Steam Desktop. Mereka pakai Steam Desktop di mana masuk ke layar gitu, yang masih sama aja apa dalam cara mengaplikasikannya. Itu juga kurangnya navigasi yang rumit. Nah, ya, mereka itu punya banyak buat kategori yang dimana itu kalau misalnya jika ingin mencari sebuah game itu sangat rumit, dan pas developer untuk mempublishkan game ya, karena mereka butuh banyak sekali navigasi yang sangat rumit, yang persyaratan untuk mempublishkan. Terus ini saran perbaikan. Kayak UI, tim telah mencarikan pembaruan UI besar-besaran, tapi yang lebih rapi dan fungsional yang ditingkatkan. Dia seperti gampang dipakai, bukan dipakai gampang ya, dan mudah dicat navigasikan UI tersebut. Juga navigasi efisiensi, fokus pada penyederhanaan antara muka dan penyerotan elemen penting seperti bila mencariannya untuk mereka itu juga banyak banget kategori klasifikasi untuk mempermudah user-usernya, juga developer untuk mempermudah pengguna gamenya untuk mengkasihkan kategori sarannya kayak gini, sarannya kayak gitu. Jadi, Halo Brian. Oke, selanjutnya ada keamanan data. Mengapa urgensi perlindungan aset digital itu penting? Di dunia ini yang semakin terhubung, data menjadi aset tak ternilai. Melindungi informasi sensitif dari ancaman cyber adalah prioritas utama bagi individu dan organisasi. Alasan utama perlindungan data adalah: pertama, data sensitif dan bernilai tinggi. Informasi keuangan, kekayaan intelektual, dan rahasia bisnis memerlukan perlindungan ketat dari akses yang tidak sah. Lalu kemudian ada data pribadi pengguna yang wajib dilindungi. Melindungi privasi pengguna dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi esensial untuk membangun kepercayaan dan menghindari sanksi. Lalu ada aset digital bernilai real. Aset digital seperti akun game, koleksi NFT, atau aset kripto memiliki nilai finansial yang menarik perhatian para penyerang. Risiko kebocoran data. Studi kasus Steam adalah klaim kebocoran 89 juta pengguna Steam pada Mei 2025 disangkal oleh Valve. Ditemukan data bocor hanya SMS kode 1 kali pakai lama tanpa informasi akun atau pembayaran sensitif, menyoroti pentingnya verifikasi dan sumber daya terpercaya. Oke. Kesimpulan yaitu jembatan vitalnya adalah Steam berperan sebagai platform krusial yang menghubungkan jutaan pemain, pengembang, dan penerbit game. Ini memfasilitasi ekosistem gaming yang dinamis. Lalu pembaruan antarmuka penggunaan yang modern dan intuitif sangat penting untuk menjaga pengalaman pengguna tetap segar dan relevan. Pembaruan berkelanjutan memastikan navigasi yang lebih lancar. Lalu keamanan data pengguna adalah fondasi kepercayaan. Melindungi informasi pribadi dan transaksi dari ancaman cyber adalah prioritas mutlak dan menjaga integritas dari platform Steam itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.